Provinsi Riau berlokasi di bagian barat Indonesia yang dikenal kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Di atas minyak, di bawah minyak, bukan hanya ungkapan tapi adalah kenyataan yang menggambarkan kekayaan alam Riau, dari minyak yang tersimpan di perut bumi, hingga sawit yang membentang di hamparan tanahnya. Tak heran, Riau menjadi tempat berbagai perusahaan besar yang beroperasi di sektor energi, perkebunan, hingga kehutanan. Di balik kekayaan itu, masih terdapat masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Korupsi yang merajalela merampas hak mereka. Keadilan sosial belum menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Bantuan dan pelayanan yang seharusnya merata, hanya dinikmati segelintir pihak, sementara banyak yang terabaikan. Bagi seorang pembimbing kemasyarakatan, ini menjadi pengingat bahwa tugas pendampingan dan bimbingan bukan sekadar prosedur, tetapi juga upaya menanamkan nilai integritas dan anti korupsi dalam memberikan pelayanan kepada klien pemasyarakatan. Tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, bagi kami ini adalah panggilan yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Bahkan ketika hujan deras mengguyur, atau jalanan tertutup lumpur dan banjir, kami tetap melangkah, karena bagi seorang pembimbing kemasyarakatan, mengatasi rintangan adalah bagian dari tugas, bukan hambatan. Tetap jaya, semangat terus pembimbing kemasyarakatan Indonesia, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Hari ini, adalah tugas pendampingan anak yang ke-15 sepanjang tahun ini yang saya jalani. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya tentang menjalankan kewajiban, tetapi juga tentang memberi harapan baru kepada mereka yang membutuhkan. Di balik cerita ini, ada seorang anak yang tak hanya berjuang untuk masa depannya, tetapi juga untuk masa depan keluarganya. Seorang anak yang, meski masih muda, telah menjadi tulang punggung keluarga yang tidak pernah lelah bekerja keras. Seiring berjalannya waktu, beban hidup yang semakin berat membuat anak ini merasa terpojok. Suatu hari, di sekolah yang dekat dengan rumahnya, anak ini terjerat dalam tindak pidana pencurian alat-alat musik di sekolah tersebut. Keputusannya yang salah, didorong oleh keadaan yang memaksanya untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang semakin menekan. Setelah dilakukan diversi, anak diharuskan membayar ganti rugi sebesar 4 juta rupiah. Nilainya tidak kecil bagi mereka, namun mereka menyanggupi, dengan penuh rasa tanggung jawab dan niat untuk memperbaiki kesalahan. Melihat kondisi keluarga anak yang mengalami kesulitan ekonomi, saya tidak berhenti hanya pada proses hukum. Saya berupaya mencari jalan keluar. Salah satunya dengan mengajukan permohonan bantuan kepada Basnas Kabupaten Pelalawan. Langkah ini bukan sekadar bantuan finansial. Ini adalah bentuk solidaritas sosial, bahwa masyarakat dan lembaga masih memegang prinsip kepedulian, terutama kepada anak-anak yang ingin berubah, dan keluarga yang tak berhenti berusaha, dan akhirnya, harapan itu menemukan jalannya. Bantuan dari Basnas Kabupaten Pelalawan dan didukung oleh pemerintah setempat akhirnya diterima, dan kesepakatan diversi pun berhasil dipenuhi oleh anak dan keluarganya. Selang beberapa minggu, saya melakukan pengawasan terhadap anak. Orang tua anak sangat berterima kasih atas bantuan yang didapatnya. Sebagai ungkapan terima kasihnya, orang tua anak memberikan uang yang tentu saja saya tolak. Sebagai abdi negara yang berintegritas, saya sangat paham bahwa yang saya lakukan adalah tugas negara yang berlandaskan kemanusiaan. Tidak ada hak saya mengambil sepersen pun dari masyarakat yang saya layani. Bahkan, sayalah yang harus memberi pelayanan lebih. Melalui Bapas Peduli, kami menyalurkan bantuan sosial yang berasal dari zakat pegawai Bapas Pekanbaru. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan keikhlasan, serta bentuk nyata bahwa pembimbing kemasyarakatan hadir bukan hanya sebagai pembimbing dalam bidang hukum, tapi juga sebagai makhluk sosial yang saling menguatkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurianti. Saya berterima kasih dengan Pak Yanda, dengan Lapas Pekanbaru. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Pak Yanda dan bapak-bapak lainnya diberi kesehatan, dan bantuan yang dikasih sama saya mudah-mudahan jadi berkah. Dirgahayu Indonesia ke-80 tahun, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.